Asap dan kobaran api mulai menyembur ke angkasa sebelum roket diluncurkan. Delta IV Heavy menjadi salah satu roket tercanggih yang pernah dibuat manusia. 3 mesin besarnya mampu membakar bertonton bahan bakar untuk membantunya terus meninggi. 2 pendorong di bagian samping mulai terlepas dari pendorong utamanya agar roket terus melambung. Dan saat memasuki orbit, roket ini melepaskan muatannya. Nah, ini adalah Parker Solar Probe alias pesawat antariksa pertama yang bisa mendekati matahari. Kali ini kita akan mengikuti perjalanannya dari awal. Probe ini diluncurkan pada tanggal 12 Agustus 2018 menuju bintang induk kita sejauh 150 juta kilometer dari bumi. Angka segini kurang lebih setara dengan 390 kali jarak bumi ke bulan atau hampir 30.000 kali jarak Sabang ke Merauke. Partikel cahaya matahari mencapai permukaan bumi dalam waktu 8 menit dan roket konvensional kita menempuh jarak yang sama selama lebih dari 200 hari. Tapi Parker Solar Probe bisa terbang lebih ngebut berkat manuver gravitasi. Dalam perjalanannya dari bumi ke matahari, probe ini mengitari Venus. Jadi Parker Solar Probe perlu memasuki medan gravitasi Venus hingga ketarik ke dalamnya. Dengan begini, daya dorongnya akan bertambah tanpa perlu buang-buang bahan bakar. Setelah mengorbit 1 kali, mesin probe mulai mengubah lintasannya hingga menjauhi orbit Venus. Tujuannya agar kecepatan probe terus bertambah. Pada tanggal 5 November 2018 lalu, Parker Solar Probe mendekati matahari untuk pertama kalinya. Tapi sebelum mepet ke permukaan matahari, wahana ini perlu masuk ke orbitnya dan harus melakukan manuver gravitasi sampai berkali-kali lipat. Baru setelah itu, probe bisa mengitari objek terberat dan terkuat di tata surya kita ini. Dan tiap kali berputar, kecepatannya semakin naik. Parker Solar Probe terus bergerak di antara titik perihelion dan aphelion. Jadi begini, di sini ada matahari dan di sini orbit probe kita bentuknya elips. Nah, titik terdekat dengan matahari dinamakan dengan perihelion. Matahari menarik probe ke titik ini dengan kecepatan tinggi, kemudian probe mulai menjauh dari sang bintang. Kecepatan dan energinya masih tetap tinggi, tapi bisa tertahan karena melawan gaya gravitasi sang bintang. Jadi perlahan probe ini mulai melambat, kemudian Parker Solar Probe akan kehilangan semua akselerasinya di titik aphelion. Karena gaya gravitasi matahari lebih kuat, probe mulai ketarik lagi menuju matahari dengan kecepatan tinggi. Probe tersebut mengitari orbit yang stabil sampai berkali-kali, tapi kemudian orbitnya berpotongan dengan Venus lagi. Dengan menambah manuver gravitasinya sekali aja, lintasan Parker Solar Probe mulai bergeser dan kecepatannya makin naik. Titik perihelion orbitnya juga mendekati matahari. Wahana ini kemudian mengitari orbit barunya sampai beberapa kali. Dan sekali lagi, probe mendekati Venus lalu kembali mendekati matahari. Tiap berdekatan dengan Venus, lintasan probe akan berubah dan perlahan mengurangi jaraknya dari bintang kita. Pada bulan April 2021, Parker Solar Probe akhirnya bisa mepet ke matahari hingga menyentuh koronanya. Meski jarak antara probe dan matahari saat itu masih relatif jauh, yaitu 8,5 juta kilometer. Oke, kita amati struktur bintang induk kita dulu ya. Di sini sudah ada ilustrasi matahari yang terbelah menjadi 2. Nah, ini adalah inti matahari. Ukurannya 1/4 kalinya diameter matahari. Densitasnya 150 kali lebih tinggi dari air, dan karena tekanan dan suhunya sangat ekstrim, di dalamnya terjadi reaksi nuklir. Hidrogen berubah menjadi helium hingga menghasilkan panas dan radiasi yang melimpah. Lapisan ini disebut zona radiasi, dan dari sini panas dipindahkan ke lapisan lain. Tapi foton di sini nggak bergerak keluar, melainkan ke segala arah hingga terpancar berkali-kali. Para ilmuwan meyakini foton cahaya bisa merambat dari inti matahari ke lapisan lain kurang lebih selama 10.000 hingga 170.000 tahun. Kemudian ada zona konveksi atau permukaan matahari. Tapi di sini nggak ada permukaan padat karena semuanya berwujud lautan plasma panas. Bentuknya mirip sarang lebah akibat plasma panas bergerak naik dari lapisan bawahnya, kemudian menghasilkan struktur mirip mini. Saat bagian tengahnya masih panas, tepiannya mulai dingin hingga ngebentuk pola cantik di permukaan matahari. Selanjutnya ada atmosfer matahari. Dan ini adalah fotosfer yang mampu memancarkan cahaya. Kita bisa melihatnya saat menatap langsung ke matahari. Tapi hati-hati ya, jangan sampai kelamaan. Kamu perlu alat khusus untuk melihatnya. Tebal fotosfer sekitar 400 km atau kurang lebih setinggi stasiun luar angkasa internasional kita di atas bumi.
Nah, kalau yang ini namanya kromosfer atau lapisan warna. Lapisan ini mampu memberi rona kemerahan pada matahari kita. Dan di sini juga ada tonjolan surya berupa emisi materi kuat yang keluar dari permukaan matahari. Kecepatannya bisa mencapai 700 km per detik. Tapi materi ini akan tertangkap oleh medan magnet matahari dan tertarik lagi. Selanjutnya ada korona atau bagian terluar matahari yang pancarannya paling kuat. Bagian ini bisa terlihat saat ada gerhana, yaitu ketika posisi bulan menutupi matahari. Maka kita bisa melihat cahaya di sekitar sang bintang. Sebetulnya itu adalah korona, ukurannya bisa mencapai jutaan kilometer di sekitar matahari. Dan Parker Solar Probe bisa mepet ke area ini. Material dan radiasi di area ini masih terikat dengan gravitasi matahari sehingga nggak terlepas keluar angkasa. Nah, di bagian luarnya terdapat angin surya yang terbentuk oleh material dan radiasi yang berhasil lolos dari gravitasi matahari kemudian terpancar keluar angkasa. Parker Solar Probe telah menggemparkan para astronom karena bisa ngasih informasi tambahan mengenai batas ini. Ternyata lapisan ini nggak berbentuk dinding bulat sempurna seperti dugaan mereka. Batas ini terpecah-pecah dan nggak rata, bahkan sangat mirip dengan pegunungan. Area berlekuk ini terbentuk oleh aliran plasma yang kurang merata di permukaan matahari. Makin luas dan kuat alirannya, batas yang terbentuk akan semakin jauh dari permukaan. Tapi mereka masih belum tahu penyebab pastinya. Setelah mengitari matahari, Parker Solar Probe melanjutkan perjalanannya menjauhi sang bintang. Para peneliti memprediksi wahana ini akan mendekati bintang kita lagi pada tahun 2022. Pada bulan Agustus 2023, probe ini akan mengitari Venus dengan lebih ngebut, kemudian lebih mepet lagi ke matahari. Parker Solar Probe akan mendekati Venus pada tahun 2024 dan semoga aja wahana ini bisa tahan terhadap suhu dan radiasi ekstrim matahari. Nah, untungnya para ilmuwan sudah memikirkan kemungkinan ini. Di sisi probe ada perisai matahari yang bisa menghadap ke sang bintang. Ukurannya sebesar jendela rumah dan tebalnya sekitar 10 cm. Perisai ini terbuat dari bahan khusus yang bisa menahan suhu sampai 1370 derajat Celcius atau 6 kali lipatnya suhu oven kita. Bodinya terbuat dari bahan putih yang mampu memantulkan cahaya matahari. Semua peralatan ilmiah ditaruh di tengah-tengah bayangan perisai ini. Dan kalau cahaya matahari menyinari bagian bodi probe yang nggak terlindungi, semua peralatan akan mati cuma dalam hitungan sepersekian detik. Parker Solar Probe dilengkapi dengan instrumen investigasi medan elektromagnetik. Sistem ini digunakan untuk mengukur medan listrik dan magnet, gelombang radio, suhu, dan densitas plasma. WISPER atau penangkap gambar Wide Angle Parker Solar Probe adalah teleskop optik yang bertugas mengabadikan foto plasma cantik yang bergerak di dalam korona matahari. Inilah yang bisa kita lihat saat gerhana matahari. SolarWinds Electrons Alphas and Protons Investigation mengukur proton, elektron, dan ion helium. Dengan begini para ilmuwan bisa menganalisis angin surya. Teknologi kita sering rusak dibuatnya. Suar yang tiba-tiba muncul di permukaan matahari bisa menyebabkan angin surya. Peristiwa ini bisa membakar chip di satelit yang mengitari bumi. Karena para ilmuwan juga terus melakukan penelitian di ISS, kita perlu tahu lebih banyak tentang angin surya dan cara melindungi diri darinya. Selagi Parker Solar Probe melanjutkan penelitiannya, ada sejumlah catatan penting yang telah ditorehkan. Probe ini menjadi objek buatan manusia yang paling dekat dengan matahari, kecepatannya juga paling ngebut, bahkan saat terakhir kali berdekatan dengan matahari, kecepatannya mencapai 162 km per detik. Berarti probe ini bisa menempuh jarak dari Sabang sampai Merauke cuma dalam waktu 30 detik. Dan perjalanan mengitari bumi cuma akan ditempuh dalam waktu 4 menit. Perjalanan ke bulan dengan pesawat antariksa seperti ini cuma akan memakan waktu selama 40 menit. Dan pada tahun 2025, Parker Solar Probe akan sampai pada jarak terdekatnya ke matahari secepat 700.000 km per jam. Meski begitu, kecepatan ini cuma 0,064%-nya kecepatan cahaya. Kamu ngiranya bumi kita udah sangat besar ya? Padahal ukuran matahari hampir 99,9% dari massa seluruh tata surya kita. Dan sisanya cuma berupa planet dan satelitnya, asteroid, komet, gas, serta debu. Meski jaraknya sekitar 150 juta kilometer dari bumi, kita tetap bisa ngerasain kehangatan cahayanya setiap hari. Suhu matahari sekitar 5.537 derajat Celcius, tapi ruang angkasa di sekitarnya masih
Sedingin es. Untuk memahami konsep ini, kita perlu ngebedain antara panas dan suhu. Panas adalah energi yang terkandung pada objek. Sedangkan suhu adalah kondisi yang bikin kita tahu kalau suatu benda terasa panas maupun dingin. Saat panas dialirkan ke suatu objek, suhunya akan naik. Dan saat objek kehilangan panas, suhunya juga akan turun. Panas bisa dialirkan dengan 3 cara. Dan matahari mengalirkannya melalui radiasi, artinya bintang induk kita ini melepaskan panas dalam bentuk cahaya. Tubuh kita juga memancarkan panas dalam bentuk gelombang inframerah, makanya kamera pencitraan termal tetap bisa mendeteksi kita di dalam ruangan meski kondisi di situ gelap. Semakin panas suatu objek, semakin banyak juga panas yang dipancarkan. Sementara suhu cuma akan mempengaruhi materi. Sebagian besar luar angkasa berupa ruang hampa, sehingga nggak punya cukup partikel untuk mentransfer panas kecuali melalui radiasi. Saat matahari mengenai objek, atom akan mulai menyerap energi. Tapi panas ini nggak bisa dialirkan karena di ruang angkasa nggak ada materi. Atom dan molekul langka ini kemudian menyerap panas dan akan terus begini selagi ruang hampa masih dingin. Di atmosfer bumi terdapat banyak materi sehingga energi matahari bisa bergerak dengan lebih leluasa. Tapi kalau objek di luar atmosfer bumi terkena sinar matahari langsung, suhunya bisa mencapai 120 derajat Celcius karena objek tersebut terbuat dari atom dan molekul. Suhu di ruang hampa kurang lebih minus 270 derajat Celcius, jadi tergantung lokasinya, ruang angkasa bisa sangat ngebul ataupun super dingin. Warna matahari sebetulnya bukan kuning. Sang bintang memancarkan cahaya dengan panjang gelombang bervariasi. Kita bisa mengetahui suhu dan warnanya pada puncak spektrum. Bintang yang lebih dingin akan kelihatan merah, sedangkan bintang yang lebih panas berwarna biru di antara bintang kuning, oranye, dan putih. Puncak spektrum cahaya matahari berada pada panjang gelombang warna hijau. Tapi, mata kita nggak melihat warna ini sebagai hijau. Kalau digabungkan dengan panjang gelombang lain, warna hijau ini akan terlihat putih. Dan umumnya, kita menganggap matahari berwarna kuning karena atmosfer bumi lebih menghamburkan cahaya biru daripada cahaya merah. Saat matahari terbit dan terbenam, spektrum cahaya matahari lebih banyak mengandung warna merah sehingga memunculkan warna yang cantik. Bintik matahari adalah bagian dari permukaan matahari yang umumnya lebih dingin dari sang bintang. Bagian ini saling tumpang tindih dengan area yang memiliki medan magnet kuat serta mencegah pelepasan panas menuju permukaan matahari yang terlihat. Makanya, permukaan matahari di area lain 3 kali lebih terang dari bintiknya. Kontras ini membuatnya terlihat kehitaman, dan kalau saja bintik matahari ini berada di langit malam, kondisinya akan berlainan. Cahayanya akan seterang bulan kalau kita mengamatinya dari bumi. Planet di tata surya kita berputar searah karena berasal dari satu awan protoplanet. Tapi hal ini nggak berlaku bagi Uranus dan Venus. Keduanya mungkin telah mengalami tabrakan dahsyat hingga arah putarannya berlawanan. Tapi kalau galaksi sih beda lagi. Galaksi biasanya nggak terbentuk dari awan debu dan partikel yang sama. Objek tersebut nggak tersebar di sembarang tempat di seluruh ruang angkasa, tapi berbentuk filamen. Wujudnya padat dan berupa materi gelap dengan semburat tipis beserta galaksi, di tengahnya terdapat ruang hampa. Protogalaksi terhubung oleh gaya gravitasi di area kecil yang berada di ruang angkasa. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh distribusi materi gelap di alam semesta. Materi di dalam filamen bergerak menyerupai pembuka botol menuju area terpadat. Jadi bisa dibilang galaksi umumnya bergerak searah, tapi kebanyakan arahnya tergolong acak. Suatu saat nanti, manusia mungkin bisa bikin lift bulan. Iya, ada kabel yang akan ditambatkan di permukaan bulan. Dan panjangnya sampai 402.336 km. Tapi kabel ini nggak bisa dihubungkan langsung ke planet kita karena bumi dan bulan sama-sama bergerak. Tapi posisinya bisa tetap menggantung tinggi di orbit bumi. Sebagian peneliti meyakini manusia bisa bikin lift ini dengan biaya triliunan rupiah. Bulan punya sumber daya yang pastinya bisa kita manfaatkan. Jenis helium langka yang ditemukan bisa aja berguna untuk mendirikan pembangkit listrik tenaga fusi di bumi. Selain itu, kita bisa mengambil unsur langka lain, kemudian menggunakannya sebagai bahan dasar pembuatan smartphone dan perangkat elektronik lain. Jadi, setelah dipakai untuk melakukan 53 perjalanan naik dan turun, lift ini bisa memberikan manfaat yang besar. Kabelnya akan setebal pensil, tapi beratnya bisa sampai 40 ton.
Alat ini mungkin akan terbuat dari bahan yang sudah ada di bumi, jadi nggak perlu repot-repot lagi mencarinya. Mungkin malah akan ada kombinasi dua lift. Pesawat luar angkasa akan membawa lift dari permukaan bumi menuju stasiun luar angkasa. Kemudian, lift ini diarahkan ke bulan, dan akan ada lift lain yang menurunkannya ke permukaan bulan. Planet di tata surya kita punya orbit yang teratur dan stabil, tapi tabrakan gas raksasa kemungkinan telah terjadi di awal pembentukan sistem planet. Saat tabrakan berlangsung, dua raksasa gas saling menyatu, keduanya nggak akan kehilangan massa atau materi yang ada di atmosfernya maupun bahan di inti padatnya. Tabrakan serupa dengan kecepatan yang lebih tinggi akan menyebabkan hilangnya sebagian besar atmosfer. Dan kalau kecepatannya super ngebut, boom, kedua planet langsung lenyap. Tapi kalau tabrakannya nggak secara langsung, skenarionya akan beda lagi. Kalau kedua intinya bisa saling menjauh, raksasa gas nggak akan menyatu, tapi akan kehilangan sebagian massanya, atau malah berubah bentuk. Para astronom menemukan galaksi nun jauh di sana yang sangat mirip dengan Bima Sakti. Wujudnya sekarang mirip seperti alam semesta yang baru berumur 1,4 miliar tahun. Dan sekarang umur semesta sudah mencapai 13,8 miliar tahun. Cahaya perlu merambat selama 12 miliar tahun dari galaksi jauh ini menuju bumi. Galaksi ini kelihatan tenang, stabil, lengang, nggak seperti kebanyakan galaksi lain yang cukup bergejolak saat baru lahir. Dari pusat Bima Sakti, kita perlu terbang selama sekitar 25.000 tahun cahaya menuju tepinya atau 500 tahun cahaya menuju ke atas. Galaksi kita berupa piringan bintang yang berdiameter sekitar 100.000 tahun cahaya dan setebal 1.000 tahun cahaya. Lokasi matahari setengah kalinya jarak pusat galaksi menuju tepinya, dan bintang induk kita ini berdekatan dengan pusat piringan galaksi secara vertikal. Kita perlu melewati tepinya untuk menjauh dari halo di sekeliling Bima Sakti. Di situ ada bintang tua, difusi gas, dan gugusan berbentuk bulat. Kalau mau menjelajah Bima Sakti lebih jauh lagi, kamu perlu melakukan perjalanan selama 48.000 tahun cahaya secara vertikal. Dan sejauh ini, kita belum punya teleskop yang bisa dikirim ke situ. Ada bintang induk yang memakan planetnya. Tata surya kita tergolong stabil, nggak seperti kebanyakan sistem planet lain. Jadi kemungkinan bumi ataupun planet lain nggak akan mengubah orbitnya menuju matahari. Meski begitu, sekitar 1/4 sistem planet beserta bintang pengorbit yang mirip dengan matahari punya masa lalu yang cukup kacau. Bahkan beberapa planet di sistem tersebut punya pola migrasi acak yang bisa mengacaukan jalur pergerakan planet lain atau malah mendepaknya keluar dari orbit. Maka, sejumlah planet kemungkinan telah tertarik ke bintang induknya. Kalau hal ini sampai terjadi, planet akan hancur di lapisan terluar sang bintang. Dengan kata lain, telah dimakan. Ah, masa? Objek yang beratnya miliaran kali massa matahari pasti mudah ditemukan, bukan? Salah. Sayangnya tidak semudah itu. Begitu juga halnya dengan lubang hitam yang hilang. Tapi, mari kita pergi ke gugus galaksi Abell 2261 yang punya lubang hitam supermasif di pusatnya. Atau setidaknya, disitulah seharusnya ia berada. Masalahnya, fenomena ruang angkasa raksasa ini tidak bisa ditemukan. Lubang hitam supermasif adalah monster raksasa yang berputar-putar pelan di pusat galaksi induknya. Lubang hitam mengumpulkan awan gas dan debu di sekelilingnya yang membuat lubang hitam membengkak hingga mencapai ukuran yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Jika lubang hitam supermasif, kayak yang berada di pusat galaksi Bima Sakti, bergerak sedikit saja mendekati tata surya, maka kita akan mengalami kehancuran. Jarak antara objek besar ini dengan bumi bisa mencapai puluhan tahun cahaya dan tetap saja akan mendatangkan malapetaka bagi planet kita. Bumi bersama benda-benda lain yang membentuk tata surya akan ditarik ke dalam orbit lubang hitam dan ditakdirkan untuk berputar mengelilinginya selama-lamanya. Hei, siapa tahu ya kan? Jadi ada baiknya lubang hitam seperti itu menjauh dari kita untuk saat ini. Jadi, mari kita lihat apa yang terjadi dengan lubang hitam supermasif yang melarikan diri dari gugus galaksi raksasa berjarak 2,7 miliar tahun cahaya dari bumi. Para ilmuwan telah mencarinya dengan bantuan Observatorium Sinar X Chandra milik NASA dan teleskop luar angkasa Hubble. Tapi sejauh ini, belum ada hasilnya. Masalah utama dalam menemukan lubang hitam adalah warnanya yang hitam. Dan ruang angkasa juga berwarna hitam. Ya, benar. Jadi tidak ada kontras apapun yang bisa membantu para astronom menemukan lubang hitam. Tapi para ilmuwan belum menyerah.
Lagi pula, mereka punya banyak teknologi lain untuk menemukan lubang hitam, baik yang kecil maupun yang besar, di angkasa yang sangat luas. Sebagian dari metode ini melibatkan pengamatan bintang-bintang yang mengorbit lubang hitam. Kadang-kadang, yang diamati adalah sinyal gelombang gravitasi yang samar yang dihasilkan ketika dua lubang hitam bertabrakan. Tapi, teknik yang paling bisa diandalkan adalah dengan mengamati debu dan gas yang akan kolaps bersamanya. Masalahnya, lubang hitam adalah objek ruang angkasa dengan gravitasi yang sangat besar. Jadi, area di sekeliling lubang hitam biasanya sedikit kacau. Gas dan debu ditarik ke dalam jurang yang tak berdasar, memampat dan memanas. Dalam prosesnya, lubang hitam itu melepaskan banjir radiasi sinar X. Karena itu, para astronom mencari sumber sinar X yang sangat terang di alam semesta. Kemungkinan sumber-sumber tersebut merupakan embusan napas terakhir gumpalan materi raksasa sebelum menghilang ke dalam lubang hitam. Lalu, kenapa para ilmuwan tidak bisa menemukan tanda-tanda sinar X yang ditinggalkan lubang hitam di Abell 2261? Salah satu hal yang paling misterius dari lenyapnya lubang hitam ini adalah teleskop radio telah menemukan tanda-tanda adanya gumpalan materi super panas yang dilontarkan pada suatu waktu dalam kurun waktu 50 juta tahun terakhir. Gumpalan-gumpalan ini kemungkinan besar disebabkan oleh lubang hitam yang besar, yang saat ini tidak bisa ditemukan. Jadi, saat ini kita hanya bisa menebak-nebak. Mungkin dua lubang hitam berukuran sedang bertabrakan dan mendorong keluar si raksasa yang baru saja bergabung di pusat galaksi. Pengamatan bintang-bintang di galaksi tersebut menunjukkan adanya gumpalan materi yang sangat rapat beberapa ribu tahun cahaya dari inti galaksi. Mungkin itu adalah lubang hitam yang melarikan diri. Tapi sayangnya, tidak ada sinyal sinar X yang datang dari gumpalan tersebut. Atau, lubang itu mungkin masih ada di sana, di tempat yang seharusnya. Tapi dia, sedang tertidur. Kalau tidak mendapat pasokan gas dan debu baru, tidak ada yang bisa dimakan. Akibatnya, dia tidak bisa melepaskan banjir sinar X. Tapi sekali lagi, jawaban jangan ganggu, lubang hitam sedang tidur, tidak terlalu memuaskan. Kenapa lubang hitam tidak mendapatkan makanan dari luar angkasa? Apa yang terjadi 50 juta tahun lalu? Gumpalan materi apa yang melesat menjauhi pusat galaksi? Begitu banyak pertanyaan dan belum ada jawabannya. Setidaknya kita tahu seperti apa lubang hitam itu. Ya, agaknya sih. Sebenarnya, ini adalah bayangan cakrawala peristiwa lubang hitam yang terlihat pada materi super panas yang jatuh ke dalam lubang. Foto lubang hitam yang pertama kali dipotret pada tahun 2019. Tapi, data untuk pembentukannya dikumpulkan pada tahun 2017. Tim internasional yang terdiri dari lebih dari 200 astronom membutuhkan waktu 2 tahun untuk mengumpulkan foto tersebut. Kita bisa mengagumi fenomena luar angkasa yang menakjubkan ini berkat jaringan teleskop global yang luas, yang disebut Event Horizon Telescope Collaboration atau disingkat EHT. Kenapa dinamakan demikian? Karena cakrawala peristiwa adalah titik tanpa kembali di pinggiran lubang hitam. Ketika sesuatu, misalnya materi, radiasi, atau cahaya, mencapai batas ini, maka tidak ada cara untuk melepaskan diri dari cengkeraman lubang hitam. Nah, untuk memotret foto pertama lubang hitam, para ilmuwan menciptakan teleskop virtual yang ternyata sebesar planet kita dengan menggabungkan kekuatan 8 teleskop radio yang kuat. Tapi, ini bukan hal yang mudah. Para peneliti harus mengarahkan teleskop-teleskop itu secara simultan dalam urutan yang direncanakan secara cermat dengan bantuan jam atom yang dipasang di setiap teleskop. Selain itu, untuk meminimalkan kemungkinan hujan dan cuaca buruk, mereka bahkan membangun teleskop di area yang sangat kering, seperti Gurun Atacama di Chili dan Kutub Selatan. Pada setiap hari pengamatan, teleskop ini mengumpulkan data sekitar 350 terabyte. Itu 10 kali lipat jumlah data yang dikumpulkan setiap hari di penumbuk hadron raksasa. Tapi mari kita bahas lebih lanjut tentang lubang hitam itu sendiri. Ada lubang hitam bintang yang lebih kecil tapi lebih berbahaya daripada lubang hitam supermasif. Lubang hitam muncul ketika bintang yang kehabisan makanan bintang kolaps ke dalam dirinya sendiri. Jika sebuah bintang tadinya cukup besar, ia akan terus memampatkan diri dan memampatkan diri lagi. Dan tada! Lahirlah bayi lubang hitam bintang. Meskipun lubang hitam itu kecil, ia tetap saja 5 hingga puluhan kali lebih berat daripada matahari. Nggak kayak saudara-saudaranya yang masif, lubang hitam mini hipotetis bisa jadi sangat kecil, tidak lebih besar dari atom.
Meskipun begitu, satu lubang hitam yang sangat kecil bisa saja memiliki massa 1000 mobil SUV. Salah satu teori menyatakan bahwa bertonton lubang hitam mikro bisa saja tercipta tepat setelah Big Bang dan awal mula alam semesta. Beberapa ilmuwan bahkan mengatakan bahwa ada beberapa lubang hitam mini yang melintasi planet kita setiap hari. Ada lubang hitam supermasif yang berada di tengah-tengah galaksi kita Bima Sakti. Namanya Sagittarius A-star dan masanya 4,3 juta kali lebih berat dari matahari. Tapi kita tidak akan ditarik ke dalam lubang ini. Jaraknya lebih dari 26.000 tahun cahaya dari bumi. Terlalu jauh untuk memberi pengaruh pada planet kita. Ngomong-ngomong, baru-baru ini para astronom menemukan kalau lubang hitam supermasif ini mungkin bocor. Kalau itu benar, berarti Sagittarius A-star bukanlah raksasa yang sedang tidur seperti yang diduga sebelumnya. Ia mungkin masih aktif, dan kebocoran yang terekam oleh para ilmuwan bisa jadi merupakan lubang hitam yang sedang cegukan saat menelan awan gas. Mungkin kita harus menyendawakan bayi ini? Kalau kamu berada di dekat lubang hitam, bersiap-siaplah karena waktu akan melambat secara signifikan. Ini mungkin cocok untukmu kalau kamu tidak ingin bertambah tua, tapi jangan sampai dirimu ditarik ke titik tanpa kembali ya. Bahaya lain dari berada di sekitar lubang hitam adalah lubang hitam bisa saja berperilaku seperti gunung berapi galaksi. Dari waktu ke waktu, lubang hitam akan menyala. Tapi, alih-alih memuntahkan lava, lubang hitam justru menghasilkan energi yang sangat besar. Energi tersebut membuat lubang menganga di materi dan gas di sekelilingnya. Beberapa waktu lalu, para ilmuwan menemukan salah satu kawah terbesar di alam semesta. Teleskop radio dan sinar X mendeteksi lubang hitam supermasif yang membuat ulah bertahun-tahun yang lalu. Peristiwa itu terjadi di gugus galaksi yang jaraknya 390 juta tahun cahaya dari bumi. Kawah yang ditinggalkannya, yang sebenarnya merupakan lubang akibat gas panas di gugus tersebut, bisa memuat 15 galaksi Bima Sakti. Oke, aku nggak habis pikir. Aku pamit dulu ya.